Yuk, balik lagi sama gua. Di sini gua sih pengen ngebahas tentang Honda PCX 150 yang terbaru. Honda PCX 150. Ya, kalau ngomongin mengenai Honda PCX 150 sih beberapa dari kalian pasti udah tahu tentang motor ini. Ya, karena udah bisa dikatakan sering ditemuin di jalan raya. Nah, kali ini gua akan mencoba membahas mengenai adanya info Honda PCX 150 yang terbaru. Kalian bisa melihat beberapa gambar yang akan gue perlihatkan berdasarkan sumber yang gue pakai untuk video ini. Nah, ini ada foto dari PCX yang terbaru. Dilihat dari desainnya sih, PCX ini terlihat sangat berbeda dari yang versi sebelumnya. Nggak seperti versi sebelumnya yang menurut gue desainnya sangat mewah, yang membuat si PCX terlihat lebih besar di bagian bodinya. Desain PCX yang baru ini terlihat lebih simpel dan sederhana, dan juga bodinya si PCX ini jadi terlihat sedikit ramping dari yang versi sebelumnya. Dan juga desain lampu depan dan belakang yang tipis dan lancip-lancip ini membuat si PCX tambah terlihat ramping dan ya elegan lah, bisa dikatakan gitu. Ya mungkin ini juga namanya PCX 150 versi facelift ya. Dan coba kita masuk ke bagian mesin-mesinnya. Dari beberapa sumber yang gue baca sih, PCX ini menggunakan mesin dengan kapasitas mencapai 157 cc dengan tambahan teknologi ESP Plus dari Honda. Dan juga PCX ini telah menggunakan mesin 4 klep, berbeda dari yang sebelumnya yang 2 klep. Mesinnya pun dikatakan sama seperti Honda SH150i tahun 2020, yang mana motor tersebut telah di-launching di EICMA Milan 2019 yang lalu. Dengan menggunakan mesin ESP Plus dan 4 klep ini, Honda PCX pasti akan mengalami perubahan di bagian kapasitas mesin, dan juga karakter dari PCX ini pun pasti berubah. Kalau dilihat dari Honda SH150i yang telah menggunakan mesin ESP Plus, dalam spesifikasi motor Honda SH150i ini tercatat mempunyai tenaga sebesar 16 BK per 8.500 rpm dan torsi 14,2 Nm atau Nm per 6.500 rpm. Dan akan ada kemungkinan bahwa PCX ini akan mempunyai spek yang kurang lebih sama lah dengan Honda SH150i yang telah menggunakan mesin ESP Plus ini. Ya, akan tetapi spek tersebut tercatat di SH150i dan bukan di PCX yang 150 yang baru. Dan kita juga nggak bakal tahu bobot kedua motor ini akan sama atau enggak, karena dalam hal bobot itu sih lumayan berpengaruh terhadap tenaga motor sih menurut gua. Coba kita bandingin PCX baru ini dengan pesaingnya. Ya, bisa aja kita sebut NMAX dan Maxi lainnya. Ya, kalau ngomongin Yamaha atau Maxinya itu, mereka sih udah lebih terdahulu menggunakan mesin 4 klep dan teknologi VVA. Nggak salah sih jika putaran mesin Maxi Yamaha ini sangat responsif di bagian bawah maupun atas. Balik lagi ke mesin yang akan digunakan si PCX ini, dengan teknologi mesin ESP Plus dan 4 klep, maka si PCX ini akan ada kemungkinan lebih unggul dari pesaingnya. Ya, pesaingnya yang gue maksud itu mungkin ya sebut aja sih all new NMAX Connected lah, karena NMAX baru ini memiliki tenaga yang kurang lebih 15,1 dk pada 8.000 rpm. Nah, di NMAX baru ini tercatat pada speknya memiliki tenaga 15,1 dk pada 8.000 rpm, sedangkan dengan mesin ESP Plus ini akan mendapatkan tenaga sebesar 14,5 dk per 8.500 rpm, yang mana lebih besar daripada NMAX ini. Akan tetapi si NMAX sih juga punya teknologi VVA yang dapat merubah putaran mesin di atas maupun di bawah. Nah, ini ada sebuah foto yang merupakan gambaran dari rangka yang akan digunakan oleh PCX baru nantinya. Rangka ini diberi nama SSAF atau Engine Smart Architecture Frame, yang katanya rangka ini membuat si PCX lebih ringan dan stabil sih. Rangka SSAF ini udah digunain pada motor Honda lainnya ya, seperti Honda Genio dan All New Beat. Dan dapat dilihat ini ada sebuah gambar yang merupakan suatu teknologi traction control milik Honda
yang diberi nama HSTC atau Honda Selection Torque Control. Ya, fungsinya sih ya sama seperti traction control pada umumnya. Teknologi ini udah diterapin di Honda Forza 250 dan akan ada kemungkinan juga digunain pada Honda PCX yang baru ini. Selain itu, akan ada kemungkinan bahwa akan ada sebuah panel untuk mengkoneksikan smartphone dengan motor. Dengan fitur-fitur yang tadi disebutin sih, si PCX ini layak ya jadi punya pesaing All New NMAX Connected, dan mungkin akan membuat para konsumen di Matic 150cc bakal bingung nih untuk milih PCX yang dirumorkan ini atau All New NMAX Connected nanti. Ya, pada akhirnya sih si PCX ini akan rilis atau enggak itu merupakan keputusan nih dari pabrikannya, karena PCX ini belum ada info atau bocoran yang resmi. Jadi ya di sini gue cuma memberikan pendapat gue mengenai motor PCX ini. Memang sangat menarik membahas motor yang masih berupa kabar burung, rumor ataupun isu, karena kita juga bebas memberikan pendapat kita di sini. Ya paling kita sebagai konsumen dan pengamat kendaraan bermotor hanya bisa menunggu hal ini akan terrealisasikan atau tidak. Ya gue pribadi sih pengen ngeliat motor PCX baru ini dirilis nantinya, yang mana ada kemungkinan bisa menyaingi si All New NMAX Connected ini. Jika benar-benar dirilis, ya gue sih pengen nyoba test ride Honda PCX yang baru ini sih, dan merasakan secara langsung berkendara di situ, di motornya itu. Ya pokoknya kita tunggu aja kelanjutan dari rumor PCX terbaru ini dan juga perkembangannya. Pokoknya tunggu aja lah video-video gue selanjutnya yang membahas tentang rumor-rumor motor ataupun review-review motor. Ya pokoknya tunggu aja lah videonya. Ya terima kasih.